Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya Maria Elgadi Tekla Dias dari kelompok 5. Di sini kelompok kami akan membahas alat kesehatan yang terdiri dari kateter, jarum suntik, dan alat suntik. Sebelum kami memulai presentasinya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Berikut nama-nama anggota kelompok 5 yang terdiri dari 8 orang. Yang pertama, atas nama Adinda Dwi Rahayu. Yang kedua, Frida Prihatini. Yang ketiga, Harun Surya Masari. Yang keempat, Hikmawati. Yang kelima, Iman Nurul Kurnianingsi. Yang keenam, Maria Elgadi Tekla Dias. Yang ketujuh, Risya Jalatiara. Dan yang terakhir, Roy Irawan. Untuk agenda pembahasan yang akan dibahas oleh kelompok 5, yang pertama itu kateter yang terdiri dari definisi, fungsi, dan jenis-jenis kateter. Yang kedua, jarum suntik yang terdiri dari definisi, jenis-jenis jarum suntik. Yang ketiga, alat suntik yang terdiri dari definisi dan jenis-jenis alat suntik. Definisi dari kateter merupakan sebuah alat berupa tabung kecil yang fleksibel dan biasa digunakan pasien untuk membantu mengosongkan kandung kemih. Pemasangan alat ini dilakukan khusus untuk pasien yang tidak mampu buang air kecil sendiri dengan normal. Selanjutnya, fungsi umum dari kateter itu sendiri. Yang pertama itu proses persalinan dan operasi sesar. Yang kedua, perawatan intensif yang membutuhkan pemantauan keseimbangan cairan tubuh. Yang ketiga, proses pengosongan kandung kemih sebelum, sesaat, atau sesudah operasi. Yang keempat, saat pemberian obat langsung ke dalam kandung kemih, misalnya karena adanya kanker kandung kemih. Perkenalkan, nama saya Risya Jalatiara. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kateter. Jenis-jenis kateter ada 3. Yang pertama, intermittent kateter. Kateter ini digunakan bila Anda memerlukan kateter untuk sementara. Kateter ini biasa dipakai untuk pasien pasca operasi atau pasien yang enggan membawa kantong penampung urin. Yang kedua, indwelling kateter. Jenis kateter ini hampir sama dengan intermittent kateter yang ditujukan untuk pemakaian sementara waktu. Hanya saja, pada kateter jenis ini dilengkapi dengan balon kecil yang berfungsi mencegah kateter bergeser dan keluar dari tubuh. Balon tersebut akan dikembuskan dan dikeluarkan ketika kateter sudah selesai digunakan. Yang ketiga, kondom kateter. Kateter jenis ini harus diganti tiap hari. Bentuknya menyerupai kondom yang dipasang pada bagian luar penis. Fungsinya sama dengan kateter pada umumnya, yaitu mengalirkan air seni ke kantong drainase. Kateter jenis ini biasa digunakan pada pria yang tidak memiliki gangguan saluran kemih, namun memiliki gangguan mental atau psikis seperti demensia atau pikun. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Iman Nurul Kurnianingsi. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kateter menurut Gauzier. Yang pertama adalah kateter plastik. Kateter ini hanya digunakan sementara karena mudah rusak dan tidak fleksibel. Yang kedua adalah kateter lateks atau karet. Kateter ini digunakan untuk penggunaan atau pemakaian dalam jangka waktu singkat, kurang dari 2 atau 3 minggu. Yang ketiga adalah kateter silikon atau teflon. Kateter ini untuk penggunaan jangka waktu lebih lama, sekitar 2-3 bulan, karena bahannya lebih lentur pada meatus uretra. Yang keempat adalah kateter PFC atau polyvinsil klorid. Kateter ini cukup mahal, untuk penggunaannya lebih baik 4-6 minggu. Bahannya lebih lembut, tidak panas, dan nyaman bagi uretra.
Baik, saya Hikmawati akan menjelaskan sedikit terkait dengan jarum suntik. Jarum hipodermik atau jarum suntik adalah jarum yang secara umum digunakan dengan alat suntik untuk menyuntikkan suatu zat ke dalam tubuh. Jarum ini juga dapat digunakan untuk mengambil sampel zat cair dari tubuh. Contohnya, mengambil darah dari urat darah halus pada venipuntur. Di situ kalian bisa lihat contoh jarum suntik berbagai macam warna. Dan di sebelahnya nomor-nomor ukuran pada jarum suntik, jadi bermacam-macam ukuran. Kemudian jarum suntik digunakan untuk memasukkan obat atau zat. Jadi ketika zat yang disuntikan itu tidak bisa ditelan maupun karena tidak akan diserap seperti insulin, jadi itu caranya dengan disuntikkan. Baik, berikutnya bisa kalian lihat gambar contoh ukuran pada kemasan jarum suntik. Nah, di situ pada gambar tersebut ada tabung suntik 5 cc dan 3 cc. Nah, ukurannya 23G untuk tabung suntik 3 cc dan 22G untuk tabung suntik 5 cc. Kemudian di sebelahnya ada ukuran dan macam-macam warna pada jarum suntik. Kalian bisa lihat sendiri untuk ukuran 14 dengan diameter luar 2,10 mm. Kemudian jadi ukuran 14 itu laju aliran maksimalnya ialah 250-300 ml per menit. Nah, itu identik dengan warna oranye dan seterusnya. Sebaiknya ketika menggunakan jarum suntik ini setelah dipakai tidak digunakan kepada orang lain, dalam artian adalah satu kali pakai, karena dikhawatirkan misal ada orang yang mengidap penyakit HIV atau AIDS dan jarum yang pernah digunakan tersebut digunakan lagi oleh orang yang tidak terkena HIV atau AIDS, maka orang tersebut akan terkena infeksi HIV tersebut. Pada dasarnya penggunaan jarum suntik sebaiknya digunakan untuk satu kali pakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Harun Suryamasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis jarum suntik. Adapun beberapa jenis-jenis jarum suntik, yaitu jarum suntik yang umum. Merupakan besar kecilnya ukuran jarum suntik ditentukan dengan nomor-nomor, biasa digunakan dengan nomor 18G, 19G, 20G, 21G, 22G, 23G, 24G, 25G, 26G, dan 27G. Makin besar nomornya, makin kecil diameter jarum suntiknya. Yang kedua yaitu jarum suntik gigi. Jarum suntik ini tersedia dalam 3 ukuran, yaitu 25G, 27G, dan 30G. Jarum tersebut berujung 2 dan alat suntiknya juga agak berbeda. Perkenalkan, nama saya Roy Irawan. Saya akan mempresentasikan jenis-jenis jarum. Jika jarum suntik bersayap penggunaan berlaku sebagai vena tambahan atau memperpanjang vena dari tubuh kita untuk pengobatan HIV jangka lama atau yang terputus-putus. Jarum ini berukuran 18G sampai 25G. Definisi dari alat suntik atau spuit. Alat suntik atau spuit dalam bahasa Inggris yaitu spring, yaitu pompa piston sederhana untuk menyuntikkan atau menghisap cairan atau gas. Alat suntik terdiri dari tabung dengan piston di dalam yang keluar dari ujung belakang. Adapun ujung depannya dapat dilengkapi dengan jarum hipodermik atau selang untuk membantu mengarahkan aliran ke dalam atau keluar tabung.
Baik, perkenalkan nama saya Adinda Dwi Rahayu. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dari jenis-jenis alat suntik atau speed. Yang pertama, speed 1cc. Fungsi speed 1cc adalah untuk diberikan pada obat injeksi seperti insulin. Yang kedua, speed 3cc. Fungsi dari speed 3cc digunakan untuk injeksi dengan nitro kurang dari 3cc. Contohnya pada obat ranitidin dan ondansetron. Baik, perkenalkan nama saya Frida Prihatini. Di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Yang ketiga, speed 50cc ujung kecil dan ujung besar. Fungsi speed 50cc ujung kecil adalah untuk memberikan obat secara titrasi yang biasanya melalui siring pump atau contohnya adalah obat support seperti dopamine atau doputamin. Dan fungsi speed 50cc ujung besar adalah untuk memberikan nutrisi via NGT.